Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Abrasi pantai merusak permukiman di pesisir barat. Kapan itu? Kapan itu kejadian? Pangkalan gas LPG 3 kg kini tidak melayani pembeli yang belum terdaftar di Pertamina. Dua pria di Lampung Utara membuat laporan palsu jadi korban begal motor. Jumlah kendaraan arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada Rabu siang menurun drastis dibanding sehari sebelumnya. Ini karena masa libur panjang Natal dan Tahun Baru bagi anak sekolah dan pegawai telah berakhir. Meski demikian, masih ada pemudik yang memilih pulang pada hari kerja ini karena menghindari antrian panjang dan kepadatan selama dalam perjalanan. Di antaranya Andi, seorang pegawai perusahaan swasta di Jakarta. Ia menyatakan perjalanannya dari kampung halaman hingga masuk Pelabuhan Bakauheni lancar. Antrian terjadi hanya saat ia akan masuk kapal Roro saja. Tiketnya yang ekspres sekitaran 670, beli online. Langsung aja sih tadi nggak seberapa macet ya, langsung ini udah di bagian sini aja kita macetnya karena udah penuh kayaknya kapalnya. Liburan keluarga aja sama anak sama istri. Kita dari tanggal 23 sekitar 10 harian di kampung. Sementara itu, ASDP Bakauheni mencatat pemudik arus balik Nataru hingga hari Rabu kemarin sebanyak lebih dari 594.000 orang, baik penumpang pejalan kaki dan di dalam kendaraan. Jumlah kendaraan yang telah diseberangkan ke Pelabuhan Merak lebih dari 135.000 unit. Puncak arus balik Tahun Baru terjadi pada 1 Januari lalu. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Selama libur Natal dan Tahun Baru, terjadi 12 peristiwa kebakaran di Bandar Lampung. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bandar Lampung, jenis kebakaran gedung tersebut meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga kebakaran kendaraan. Peristiwa kebakaran terjadi pada periode 24 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Penyebabnya juga bervariasi, ada yang karena puntung rokok dan ada juga yang karena korsleting listrik. Dinas Damkar mengimbau warga lebih waspada, terutama saat meninggalkan rumah dan memastikan seluruh peralatan listrik sudah dimatikan. Selain itu juga diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di areal perkebunan yang berumput. Laporan saat ini api masih ada. Kita mencatat sudah 12 kali kita terjadi insiden kebakaran yang memang masih didominasi 80% ini kebakaran lahan. Kemudian 2 kali kebakaran bangunan penduduk atau rumah, kemudian 1 kali kebakaran kendaraan yang terjadi pada tanggal 1 Januari kemarin. Selain kebakaran, petugas damkar juga melakukan 18 penyelamatan pada hewan dan manusia, seperti evakuasi sarang tawon, biawak, ular, anjing, kucing, kukang, musang, hingga melepas cincin. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagai upaya mencegah banjir pada musim hujan, warga Desa Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Tulang Bawang, mulai mengantisipasinya dengan normalisasi sungai. Warga juga memperbaiki jalan menuju areal persawahan, guna memudahkan distribusi hasil panen.
Rabu siang, operator alat berat sudah mulai bekerja untuk mengeruk sungai untuk mencegah pendangkalan. Perbaikan jalan juga dilakukan sepanjang 1,2 km yang juga berada di sisi aliran anak sungai Waitulang Pawang. Menurut aparatur desa, perbaikan jalan dan normalisasi sungai menjadi prioritas karena banyak warga yang mengeluh jalan tidak bisa dilalui saat hujan. Apalagi sebagian besar warga desa Penawar merupakan petani yang sumber perekonomiannya ditopang sawah dan kebun. Mekanismenya lebar 4 meter, dalam 2 meter. Terus ini kan kalau setiap tahun memang banjir Pak sini ya? Ya, kalau setiap musim banjir, ini banjir terus jalanan ini. Jadi untuk mengantisipasinya kami melakukan normalisasi. Memang kondisinya sudah dangkal ini ya? Ya, sudah dangkal ini. Memang kalau setiap tahun banjir sini Pak ya? Iya, banjir terus ini. Memang kondisi saluran airnya sudah dangkal Pak ya? Iya, memang udah dangkal ini. Maka langsung didalemin lagi, istilahnya direhapin lagi kayak gitu. Kalau dulunya Pak memang nggak bisa lewat benar orangnya. Kalau sekarang udah bisa dilewatin. Apalagi untuk tahun akan datang itu mungkin udah lebih baik lagi dari sini Pak. Usai jalan diperbaiki dan sungai dinormalisasi, warga berharap pada musim hujan tahun ini hasil panen mereka bisa lebih banyak. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Para petani dilanda kebingungan memulai musim tanam setelah dilanda kemarau panjang. Meski telah ada hujan, namun intensitasnya masih rendah dan tidak merata. Ini menyebabkan petani ragu memulai musim tanam. Di antaranya Safrudin Haris, petani jagung di Desa Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Pringsewu. Ia mengatakan pada awal Desember lalu sempat memulai menanam jagung karena saat itu sudah ada hujan. Namun tanamannya tidak tumbuh subur karena setelah ditanam, daerah ini tidak ada lagi hujan. Pada awal Januari ini, Safrudin kembali memulai menanam jagung sebab desanya sudah beberapa kali hujan dan ia meyakini musim hujan telah tiba. Karena musim terangnya agak terlalu panjang, jadi kita sambil nunggu-nunggu. Ya udah juga banyak yang dicabut lagi gitu loh. Kemarin sempat tanam, cabut lagi, sekarang tanam lagi gitu karena hujannya nggak pasti gitu. Kalau sekarang Pak, hujan ini kita optimis kalau hujan ini ada terus. Saya optimisnya udah Januari kan ada, mudah-mudahan hujannya sehari-hari gitu. Menurut perhitungan kita Pak, berapa bulan ini baru panen? Panen 3 bulan, 100 hari. Musim hujan telah dinanti para petani, khususnya para petani yang memiliki kebun jauh dari irigasi atau sungai. Pada kemarau lalu, dampak fenomena El Nino, mereka terpuruk karena sama sekali tidak bisa bercocok tanam. Sebagian petani akhirnya memilih beralih profesi sebagai kuli atau buruh serabutan untuk menghidupi keluarganya. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.